Persepuluhan adalah isu yang digumuli kebanyakan orang Kristen. Di banyak gereja, persepuluhan terlalu ditekankan. Pada saat yang sama, banyak orang Kristen menolak untuk menaati pengajaran Alkitab sehubungan dengan memberi persembahan kepada Tuhan. Keberhasilan yang Abram raih seluruhnya dipersembahkan kepada Tuhan. Melalui persembahan persepuluhan kepada Imam Allah yang Maha Tinggi Melkisedek, Abraham membuktikan bahwa dirinya adalah seorang beriman yang mengembalikan segala hormat dan pujian kepada Allah yang diyakininya sudah memberikan kemenangan. Sikap terpuji Abram lainnya adalah dia tak pernah melupakan kerjasama orang-orang di sekitarnya yang dia anggap juga sebagai rekan-rekan seperjuangan. Abram memastikan bahwa mereka mendapatkan pahala masing-masing sesuai dengan hak mereka yang menang perang. Namun, Abraham tidak memberikan kesempatan godaan untuk orang berdosa bermegah atas orang benar. Ia menolak untuk menerima ucapan terima kasih Raja Sodom, seakan-akan perbuatan Abraham itu adalah jasa untuk Sodom. Apa kata Alkitab mengenai persepuluhan? Dalam video ini saya akan menjelaskannya dari sudut pandang Alkitab. Jadi saksikan videonya sampai selesai. Persepuluhan adalah isu yang digumuli kebanyakan orang Kristen. Di banyak gereja, persepuluhan terlalu ditekankan. Pada saat yang sama, banyak orang Kristen menolak untuk menaati pengajaran Alkitab sehubungan dengan memberi persembahan kepada Tuhan. Persepuluhan atau persembahan seharusnya menjadi hal yang menyenangkan. Sayang sekali, hal itu jarang terjadi pada gereja zaman sekarang. Persepuluhan adalah konsep perjanjian lama. Persepuluhan adalah peraturan hukum Taurat, di mana setiap orang Israel memberi 10% dari segala yang mereka peroleh untuk tabernakel atau bait suci. Imamat 27 ayat 30, Bilangan 18 ayat 26, Ulangan 14 ayat 24, dan 2 Tawarik 31 ayat 5. Sebagian orang menganggap persepuluhan dalam perjanjian lama sebagai pajak untuk mencukupi kebutuhan dari para imam dan orang-orang Lewi dalam sistem korban. Dalam perjanjian baru tidak ada perintah atau rekomendasi kepada orang Kristen supaya tunduk kepada sistem persepuluhan sebagai hukum tertulis. Paulus hanya mengajarkan bahwa orang-orang percaya sepatutnya menyisihkan sebagian dari penghasilan mereka untuk mendukung gereja. 1 Korintus 16 ayat 1-2. Perjanjian baru tidak menentukan persentase penghasilan yang harus disisihkan, tetapi hanya mengatakan sesuai dengan apa yang kamu peroleh. 1 Korintus 16 ayat 2. Gereja Kristen sekarang mengambil angka 10% dari perjanjian lama dan menerapkannya sebagai rekomendasi minimum bagi orang Kristen ketika memberi persembahan. Meski demikian, orang Kristen tidak perlu merasa diwajibkan memberi persepuluhan. Orang Kristen sepatutnya memberi sesuai dengan apa yang mereka mampu, sesuai dengan apa yang kamu peroleh. Kadang-kadang, ini berarti memberi lebih dari persepuluhan. Kadang-kadang, ia kurang dari persepuluhan. Setiap orang Kristen perlu berdoa dengan sungguh-sungguh dan meminta hikmat dari Allah mengenai persembahannya, persepuluhan, dan berapa banyak yang harus dia berikan. Yakobus 1 ayat 5. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. 2 Korintus 9 ayat 7.